Kalian tahu ChatGPT kan? Banget bakar duitnya. Per detik ini, dan sampai 2029, mereka bakar 3.200 triliun rupiah. Itu sebelum mereka bisa profit. Gimana caranya? Perusahaan yang rugi ratusan miliar dolar masih bisa jalan, masih dapat investor gede, dan valuasinya naik terus. Pertama kita harus ngomong faktanya ya. OpenAI, perusahaan yang punya ChatGPT, itu bukan cuma perusahaan yang rugi gede. Mereka perusahaan dengan skala kerugian yang literally nggak ada pembandingnya di dalam sejarah kapitalisme modern. Gue kasih gambaran ya. Uber, dulu tuh dianggap startup yang paling boros. Dia harus bakar 18 miliar dolar sebelum akhirnya untung. Tesla bakar 9 miliar. Netflix 11 miliar. Dan di situ aja udah gila banget. Nah akhirnya keluarlah chart ini. 200 miliar dolar sebelum mereka ngelihat sedikit pun keuntungan. Sampai Deutsche Bank nulis eksplisit di laporan resminya, nggak ada startup dalam sejarah yang bisa berjalan dengan kerugian di skala ini. Kita benar-benar di area yang nggak pernah kita bisa prediksi. Kalau kalian kira MBG itu gila, ini 10 kali lipat daripada budget tahunannya MBG. Ruginya lebih gede daripada banyak banget GDP negara. Tapi sebelum kita bahas tentang OpenAI, kok bisa mereka rugi segitu? Kan pertanyaan yang paling pertama, kok ada yang mau invest? Kok perusahaannya tetap growing? Dan ini pertanyaan yang wajar banget. Kenapa investor masih mau kasih duit? Apa yang bikin OpenAI masih relevan dan belum mati? Sebenarnya jawabannya cuma satu. Growth. Perkembangan perusahaan OpenAI itu tuh bukan cepat, tapi growth tercepat yang pernah dicatat dalam sejarah perusahaan teknologi manapun. Kalian inget nggak dulu pas ChatGPT launching? Lihat seberapa cepat mereka dapat 100 juta user. Kalau secara keuangan, di 2020, omset mereka sekitar 3,5 juta dolar. Di tahun 2022, 200 juta dolar. Tahun depannya lagi, 2 miliar dolar. Dan ini tuh emang gila cepat. Dulu Google butuh 7 tahun untuk nyampe segini. Facebook 6 tahun. Dan per 2025 kemarin, OpenAI 20 miliar dolar. Artinya ya dalam 5 tahun, mereka ngembang 5.700 kali lipat. 300% per tahun konsisten. Ya, make sense ya sih? Kan mereka bakar banyak duit. Tapi emang kelihatan di angkanya, penggunanya 910 juta weekly active user. Bukan orang yang pakai bulanan nih, orang yang pakai mingguan. Basically 1 dari 8 manusia di bumi ini pakai produknya OpenAI setiap minggu. Tapi dibalik kehebatan mereka, ini tapi paling gedenya nih, paling penting. Semakin gede grow-nya, semakin gede lobangnya. Dan jujur sampai di titik ini, sangat wajar kalau ada yang berpikiran, ChatGPT ini bakal bangkrut nggak sih? Gue jelasin lebih simple nih. Bisnis model atau cara perusahaan make money, itu tuh beda-beda. Dan OpenAI, kalau dibanding Google ya, Google tuh jual iklan. Keuntungan mereka sekitar 50-60%. Microsoft jual software, marginnya 70%. Jadi sebenarnya setiap customer beli produknya mereka, modalnya tuh nggak gede. Nah bedanya ChatGPT, setiap dia jual langganan ke kalian, mungkin kalian beli nih, atau jangan-jangan kalian gratis. Nah yang gratis pun, itu biayanya gede banget. Ribuan server, lapar energi, lapar chip, dan 910 juta user. Tagihannya nggak bakal berhenti. Alhasil, keuntungan mereka jauh di bawah rata-rata perusahaan teknologi, sekitar 33%. Padahal mereka bikin target internal 46%. Itu aja udah rendah. Jadi ini dilema pertamanya mereka. Makin banyak yang pakai ChatGPT, mereka tuh seneng sebenarnya. Tapi makin banyak uang yang OpenAI harus bakar. Makanya kan sampai di titik tertentu, pendapatan tuh nggak mungkin bisa nutupin pengeluaran. Terus ya kita mikir, oke, berarti ini bisnis modelnya rusak dong. Jawabannya belum tentu. Karena sebenarnya ada satu strategi gede banget di balik ini semua. Satu taruhan yang raksasa yang ngejelasin kenapa investor tetap mau masuk padahal angkanya sampah banget. Dan untuk ngerti taruhannya, kita harus masuk ke dalam namanya circular economy. Dan gara-gara ini yang diprediksi ekonomi US bisa hancur. Karena kayak efek domino lah. Gue pengen kalian bayangin satu lingkaran. Ada perusahaan sekelas Nvidia investasi ke OpenAI. OpenAI pakai uang investasi itu untuk beli chip dari Nvidia. Nah, Nvidia invest ke CoreWeave. Dia perusahaan penyedia server cloud. Habis itu CoreWeave jual layanan cloud ke OpenAI. Microsoft, mereka juga invest ke OpenAI. Tapi habis itu OpenAI komitmen buat beli layanan cloud dari Microsoft. Terus Microsoft pakai duit pendapatan itu untuk beli lebih banyak lagi chip Nvidia. Cara penuhnya tuh ini nih. Dan ngajak lebih banyak perusahaan. Jadi masing-masing pihak tuh saling ngedanain satu sama lain. Semua perusahaan saling bergantung sama sesamanya. Dan di tengah lingkaran itu, OpenAI, kalau kalian pas denger ini ngerasa ini domino, satu jatuh semua jatuh, sebenarnya iya. Tapi kalau kalian ngerasa ini kelemahan untuk OpenAI, nggak juga. Ini strategi. Sam Altman, CEO-nya, ngebangun sesuatu yang gue biasanya bilang too big to fail by design. Ini udah terlalu besar nih untuk gagal. Kenapa nggak bakal dibiarin gagal? Karena kalau OpenAI gagal, yang lain ikut gagal. Nvidia, Microsoft, Oracle, SoftBank, CoreWeave, semua ikut keseret. Jadi hampir semua pihak tuh punya kepentingan biar OpenAI ini tetap hidup dan harus disuntik
duit terus. Dan hasilnya mereka pecah rekor lagi. Terima investasi 122 miliar dolar, terbesar dalam sejarah dunia investasi startup. Itu baru di awal tahun ini loh, dengan nilai perusahaan 852 miliar dolar. Walaupun investasi ini dikasih syarat, pendapatan OpenAI harus tumbuh dari 25 miliar dolar jadi 280 miliar dolar di 2030. Permintaannya gila sih, 10 kali lipat dalam 4 tahun. Dan mereka nggak bisa bet ke ChatGPT doang. Ada satu taruhan gede yang mereka lagi investasi gila-gilaan, AI agent. Ya mereka ngerasa disitulah orang rela bayar, gantiin customer service, software engineering, riset. Kalau itu kejadian, perusahaan-perusahaan ya rela mungkin bayar mahal untuk nyewa agent AI ini yang bisa kerja 24 jam tanpa neko-neko. Itu utopianya, tapi realitanya growth-nya itu mulai meleset dari target internalnya. Jadi kalau kalian baca-baca, musuh bebuyutannya OpenAI itu sebenarnya Anthropic. Produknya kalian pasti tahu, namanya Claude. Nah, perusahaan itu tuh gila loh. Mereka jauh lebih efisien, nggak bakar duit segila OpenAI, dan akhirnya udah ngelewatin OpenAI dalam pendapatan 30 miliar dolar versus 25 miliar dolar. Dan ini yang menarik, Anthropic itu bukan pemain baru yang tiba-tiba muncul. Ini perusahaan yang didiriin sama mantan karyawannya Sam Altman, Dario Amodei. Basically karena mereka cekcok lah, drama, nggak setuju soal arah perusahaan. Alhasil Anthropic ini, mereka mungkin nggak punya sebanyak user kayak ChatGPT, tapi mereka punya pendapatan namanya enterprise revenue, atau bisnis-bisnis. Satu user bisa bayar berkali-kali lipat lebih mahal ke cloud, dan mereka rela dibanding ChatGPT. Dan ini hebatnya Anthropic. Ternyata customer peduli. Mereka mau pakai AI yang perusahaannya nih, sistemnya rapi, spendingnya efisien, transparan, dan prinsipnya kejaga. Nggak sekedar produk bagus doang nih. Dan pelajaran yang paling penting sebenarnya, itu dari masalah yang selalu sama. Orang selalu sibuk growth, tapi lupa beresin otak bisnisnya. Dan berantakan lah kemana-mana. Keputusan pakai feeling boss, tim jalan sendiri-sendiri tanpa arahan. Makanya gue seneng nih, karena gue lagi collab sama Odoo. Kalau menurut gue, ini bisa nyelesain masalah sistem yang tadi kita bahas. Karena bisnis manapun yang pengen grow cepet, pasti berantakan. Datanya di mana-mana. Stok di Excel, keuangan di software lain, HR di tempat lain lagi. Itu tuh bukan sistem, itu kekacauan yang dirapiin pakai plester. Odoo itu satu ekosistem bisnis yang bener-bener semuanya tuh connected. Karena semua aplikasi fungsi bisnis dibuat sama Odoo sendiri. Jadi data-datanya tuh nyambung secara otomatis. Dan biasa bisnis-bisnis tuh mulai dari satu aplikasi dulu, gratis. Misalnya untuk inventory dulu. Nanti kalau butuh aplikasi lain kayak keuangan, HR, itu baru tinggal tambah-tambahin aja. Total ada 70 aplikasi dari CRM, project management, accounting, sampai e-commerce. Dan harganya, menurut gue sih emang murah. 110.000 per user bisa akses ke semuanya. Yang pakai perusahaan-perusahaan kayak Ajinomoto, BLP Beauty, Bulog, sampai PT Wika. Jadi bukan dipakai buat perusahaan kecil doang. Karena gue percaya kerapihan bisnis itu yang bikin Anthropic atau Cloud bisa ngalahin ChatGPT. Kalau kalian penasaran, link konsultasi dan coba gratis kalian bisa cek di deskripsi. Kita balik lagi ke OpenAI nih, dan laba-laba circular economy yang menurut gue emang jenius sih, manipulatif tapi jenius. Tapi sampai sekarang nggak bisa untung. Terus gimana? Nah ini nih, hal menarik mulai terjadi. Di balik layar, Sam Altman coba bikin karakter OpenAI itu berubah secara fundamental. Tujuannya apa? Biar bisa dapat duit lebih gede lagi. Kalau gue nggak bisa dapat duit dari customer, siapa customer paling besar di dunia? Jawabannya, pemerintah. Jadi OpenAI yang ngelakuin 2 taruhan gede. Taruhan pertama, Pentagon. Kalian tahu lah itu badan buat apa. Ini sebenarnya yang agak gue kurang suka ya. Di Januari 2024, diem-diem OpenAI itu ngapus satu kalimat di usage policy mereka. Selama ini tuh kalimatnya bilang gini, mereka ngelarang teknologi mereka dipakai untuk tujuan militer. Tiba-tiba mereka klarifikasi, udah nggak ada lagi nih kalimatnya. Tapi beberapa bulan kemudian, OpenAI mulai masuk ke project pertahanan. Dan yang viralnya nyampe ke gue itu di Februari 2026. Deal yang bikin dunia tech itu gempar. Ada kontrak rahasia sama Pentagon. Dan ini confidential banget nih. Sebelumnya yang dapet tuh Cloud, Anthropic. Tapi ditolak karena nggak mau AI-nya dipakai buat memata-matai orang. Anthropic mundur, ya masuk OpenAI. Ya kalian bisa mikir sendirilah etikanya di mana. Tapi yang lebih penting, kalau secara financial, ini tuh genius. Karena duit dari pemerintah, kontrak pemerintah, itu tuh recurring revenue yang guaranteed. Sudah pasti dibayar. Bukan kayak kita-kita nih, kalau kita subscribe ke AI, bisa cancel kapan aja. Jadi ini cara pamungkasnya ChatGPT buat ngestabilin pendapatan. Tapi yang gue kurang seneng, misi awalnya ChatGPT itu AI for the benefit of all humanity. Bilangnya ada pagar, nggak boleh dipakai buat senjata otonom, nggak boleh buat surveillance warga. Tapi ya kejadiannya kayak gini. Dari tadi gue bahas itu baru taruhan satu loh. Taruhan kedua, dan ini yang wow banget nih. Perusahaannya mau IPO. Orang mikir ya kalau perusahaan IPO tuh setidaknya udah lebih sehat dikit lah. Tapi kalau situasi perusahaan kayak gini, ini tuh bukan sehat. Tapi mereka pindahin beban kerugian dari investor private ya ke investor publik, pasar saham. Targetnya di akhir
akhir tahun ini dengan nilai perusahaan $1 triliun. Ironisnya, CFO-nya sendiri, orang finance nomor satunya, secara private tuh udah bilang tundalah IPO-nya sampai 2027. Karena perusahaan belum memenuhi standar pelaporan keuangan perusahaan publik. CEO-nya mau ngegas, CFO-nya minta ngerem, dan konflik ini bocor di media. Karena kalau dia bener-bener IPO dengan valuasi $1 triliun, artinya nilai perusahaannya 40 kali lipat dari pendapatan. Facebook aja pas IPO 2012 itu 26 kali lipat. Uber 7 kali lipat. Nvidia, perusahaan yang paling mahal di industri chip, 22 kali lipat. Dan ironisnya lagi, ada bank HSBC. Dia ngitung, bahkan setelah IPO, OpenAI masih butuh duit $200 miliar sampai 2030. What the f***? Artinya duit IPO ini bukan buat bayar utang lama, tapi buat biayai kerugian yang bakal datang nanti. Jadi ini game nyari-nyari duit nih. Karena sirkular ekonominya udah mulai nggak cukup. Satu hal yang menyeramkan, di 27 April 2026, OpenAI itu ngakhirin kontrak eksklusivitas sama Microsoft. Biar Amazon, Google, Oracle itu bisa bebas masuk. Biar bisa dapat duit-duit baru nih. Nggak cuma sampai sana, 4 Mei 2026, seminggu setelah deal Amazon kelar, OpenAI langsung finalisasi joint venture. $4 miliar sama TPG, Brookfield, Bain Capital, Advent. Buat yang nggak ngerti, pas dia putus sama Microsoft, dia langsung buka pintu ke tempat lain. Aduh, kalian kalau nonton sampai sini, kalian tahu lah, ini tuh kayak main catur politik yang gila banget. Dan ada dramanya. Kenapa dia putusin kontrak sama Microsoft? Di Februari tahun ini, mereka mau ngedeal $50 miliar sama Amazon, tapi ditolak. Udahlah, ribet lah ini. Ada harganya putus kontrak ini loh. Microsoft nggak perlu bayar revenue share ke OpenAI, tapi OpenAI tetap harus bayar 20% ke Microsoft sampai 2030. Untung atau rugi. Makanya IPO ini sebenarnya sesimpel ya butuh duit lagi. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kan pertanyaan paling gedenya nih, banyak orang udah tahu dan udah sadar catur politik ini. Ujung-ujungnya apa? Buat apa ini semua? Apa ini gali lubang tutup lubang selamanya? Kalian jangan lupa loh, visinya OpenAI itu bukan ChatGPT. Dan gua rasa ini yang nggak terlalu dibahas lah di mana-mana. Banyak yang tahu OpenAI itu mau bikin yang namanya AGI, Artificial General Intelligence. AI yang bisa ngelakuin apapun yang manusia bisa lakuin, tapi secara intelektual itu pinter banget dan di semua bidang sekaligus. Tapi yang orang nggak tahu, ternyata AGI itu cuma titik awal. Tujuan yang sesungguhnya itu yang namanya super intelligence. AI yang jauh melampaui kemampuan manusia terbaik di semua bidang tanpa batas. Ini kata-katanya Sam Altman sendiri. Dengan super intelligence, kita bisa ngelakuin apapun. Simpelnya, kalau kalian kebayang ya OpenAI bisa menguasai dunia. Walaupun narasi publiknya nih, digambarin dunia di mana AI bisa percepat semua development. Obat kanker yang belum ketemu, solusi climate change, fusion energy. Ini literally ditulis sama dia. Tapi kalau sampai jadi AI yang kayak gitu, yang super visioner dan super optimis, ada sisi gelap yang lainnya, dan ini diakuin sendiri sama perusahaannya dia. Kita nggak tahu gimana cara kontrol ini. Dan ironisnya, tim internal yang harusnya kerja dan memastikan super intelligence itu aman dan terkontrol, dibubarin tahun lalu. Basically, mereka lagi balapan nih untuk sesuatu yang mereka sendiri nggak tahu gimana cara kontrolnya. So, kalau udah sampai chapter ini bukan tentang perusahaan yang bakal profit atau enggak, etis atau enggak kontrak sama Pentagon. Pertanyaannya, siapa yang bakal pegang kontrolnya? Siapa yang bakal nguasain dunia? Kalau satu perusahaan punya power sekuat itu, ya semua kerugian yang terjadi, ya worth it. Tapi dalam harga apa? Jadi harusnya ketemu nih konklusinya. Ini literally cacing-cacing, naga-naga. Kalau menang, dapat semua. Kalau bangkrut, hancur lebur. Kalau gue sendiri, jujur gue skeptis. Gue sebagai pengguna aja lah. Gue pakai produknya, gue suka sama produknya. Tapi sebagai perusahaan, wadidaw. Cuma dari semua penjelasan ini, dari awal sampai akhir, menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi, yang bener-bener ngebantu manusia, jujur gue lebih condong ke cloud. Bahkan gue lebih suka pakai Gemini sekarang. Tapi kita harus tetap akuin sesuatu sih. Tanpa ChatGPT yang ngebuka jalannya, mungkin yang lain belum tentu ada. Again, menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.